CGP Angkatan 10 Kota Medan. Saya Rahmat Syah SPD dari UPT SD Negeri 060948 Medan. Saya berperan sebagai coach. Saya Upa Saida, CGP Angkatan 10 Kota Medan, dari UPT SMP Negeri 39 Medan dan berperan sebagai coach. Saya Yunita Sarideni Hasibuan dari CGP Angkatan 10 dari SMP SWT Yaspenhan 2. Saya berperan sebagai observer. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ini coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kembali nih kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Pertama yang akan saya tanya kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Baiklah Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak diobservasi? Kalau secara spesifik saya ingin diobservasi itu kehadiran penuh, karena bagi saya itu penting bagi saya juga melatih konsentrasi saya. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Rahman, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin melihat coaching itu atau mengetahui coaching itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dengan menyebutkan mungkin langkah-langkah ataupun cara-cara yang disebutkan nantinya. Oke Pak, demikian dulu observasi kita kali ini ya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Bu Yunita. Iya, Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ulfa. Ya, baiklah. Sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih pasca observasi kita. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Menurut saya sudah melakukan coaching gitu ya, sesuai dengan aktivitas. Saya sudah menanyakan tujuan, menggali coaching, identifikasi permasalahannya dan rencana hasilnya dan juga tanggung jawabnya. Oke Pak Rahmat, menurut saya sebagai observer proses coaching Bapak dengan Ibu Ulfa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, serta sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Ulfa bisa menyelesaikan masalahnya dan coaching sudah dilakukan melalui proses coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan coaching yang baru diselesaikan tadi? Saya ingin lebih mengajukan pertanyaan berbobot, karena bagi saya itu kayaknya penting gitu, untuk menggali lagi si coaching ini gitu, informasi-informasinya, dan ya saya pikir mendapat pertanyaan yang bisa mengajukan pertanyaan kreatif agar perbincangan itu menjadi seru. Baik Pak, semoga kedepannya
Oh, Assalamualaikum Bu Lupa. Waalaikumsalam Pak Rahmasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya lumayan agak sehat Pak. Kebetulan saya baru pulang kampung. Panjangnya perjalanannya. Ya sangat Pak, sangat panjang. Kapan tuh tibain sini? Alhamdulillah tadi malam Pak, jam pukul 10 malam saya sudah sampai di Medan. Sudah sampai dengan selamat ya? Alhamdulillah Pak. Oh ya Bu, katanya ada yang membicarakan dengan saya. Benar sekali Pak, saya tadi cari-cari Bapak. Kebetulan hari ini ada Bapak waktu senggang, jadi saya ada mau saya obrolin sama Bapak. Saya sebenarnya dilema Pak, dilema dengan pekerjaan saya. Memang juga Bu ya? Iya Pak, benar sekali. Oke Bu, sebelum teruskan kira-kira atau Ibu ingin apa dari yang percakapan ini? Saya kepengennya supaya nggak dilema lagi dari percakapan ini ada solusi lah Pak. Habis kita cakap-cakap lagi, itulah Pak. Jadi kondisi ini ingin tahu solusi lah Iya. dari permasalahan itu ya. Betul Pak. Ada dilema. Betul. Baik Bu, Pak, mungkin saya ada waktu ini sekitar 20 menit lah. Nah, jadi tentang dilema tadi, boleh tahu nggak spesifiknya dilemanya itu apa? Saya dilema Pak antara pekerjaan tugas-tugas ini, tugas-tugas di sekolah dengan orang tua saya yang saya tinggalkan di kampung. Gitu. Apa bisa nggak ya gitu? Karena orang tua saya harus operasi nih Pak gitu. Mereka bilang kok cepat kali pulangnya, sementara pekerjaan kita kan sudah ditinggalkan loh Pak. Itulah Pak yang membuat saya aduh gimana nih ya gitu Pak. Baik. Jadi kalau boleh digambarkan kondisi Bu Lupa ini sekarang berada di rentang berapa sih? Kalau dibilang rentang ya Pak, saat ini aku ada di rentang 7 lah Pak. Belum nyampe aku sampai ke rentang 8 Pak, itu aja lah. Makanya karena itu tadi, kayak mana nih ya gitu, bisa fokus nggak ya membaginya antara pekerjaan di sekolah ini dengan pikiran ke orang tua gitu Pak. Baik Bu Lupa, jadi kalau Bu Lupa lah merasa berada di level ini, Bu Lupa punya cara nggak mengatasi? Alhamdulillah Pak, karena kemarin juga berpikiran nggak benar juga kalau pekerjaan kita tinggalkan gitu kan Pak. Karena kita kan harus profesional gitu kan. Jadi suami saya pun salah satunya mengatakan ya udah harus ada yang dikorbankan salah satunya itu. Tapi saya pesan tiket langsung, ya mau tidak mau harus berangkat semalam sore gitulah Pak. Itulah langsung pesan tiket. Jadi semalam berangkat sore jam 4. Secepatnya alhamdulillah sampai di Medan karena naik kereta api jam 10 malam udah sampai itulah Pak. Jadi cara saya harus ada pilihan. Jadi kalau saya tangkap Bu ya, Ibu berarti kalau saya bilang kebahasan atau sekarang gercep tadi ya. Ya itulah Pak, dia harus gercep. Kalau nggak gercep, Iya, nanti menyelesaikan kondisinya cepat gitu. Ya. Bisa mungkin lah kita tadi kembali lagi ke kota Medan ini Iya. kembali kerja. benar Pak. Kalau nggak nanti semuanya serba ketinggalan kan nggak enak juga kan Pak. Di samping cara itu, apakah ada cara lain yang lebih spesifik? Secara spesifik kalau cara saya kebetulan kemarin kan dari kepala sekolah juga sudah ada amanah juga harus 2 hari gitu kan Pak. Ya tak lepas dari itu ya saya harus tepati janji juga. Mau nggak mau juga harus sampai setiap hari Senin harus ikut upacara di sekolah. Itulah dia singkatnya, harus ada keputusan yang pasti, pilihan yang pasti. Saya udah nyampe di Medan hari Senin pokoknya udah di sekolah. Berarti Ibu sudah secara nggak langsung sudah menemukan solusinya Bu ya. Iya. Jadi bisa teratasi lah gitu. Alhamdulillah Pak, walaupun pikiran saat ini bercabang, tapi karena tadi mau tidak mau kita harus profesional, ya saya ya itu tadi lah Pak, harus berkorban salah satunya. Tapi nggak terlepas juga orang tua tetap saya kontrol dari handphone, kan bisa sekarang kan Pak dari WA Iya, gitu. iya. Jadi untuk mengatasi dilema itu terhadap orang tua itu by phone lah. gitu Tetap ya. by phone, tetap video call juga Pak. Nah, jika Ibu nanti suatu saat mungkin menghadapi dilema apakah ada alternatif lain mungkin yang bisa disampaikan kira-kira? Kalau kayak semalam ya Pak, alternatif
lainnya salah satunya komunikasi sama kakak yang ada di kampung, sama adik yang sama orang tua juga itu kan Pak. Itu aja lah. Jadi istilahnya bisa mengatasi dilema kita, bisa mengatasi rasa khawatir kita kayak mana orang tua di kampung. Jadi orang itu bisa menghandle. Jadi kalau saya bilang atau saya tangkap, mereka juga membantu ibu dah ya. Sangat Pak, alhamdulillah sangat membantu seperti itu. Atas dilema ibu. Iya. Oke, baik Bu Ulfa. Jadi kira-kira namanya yang alternatif tadi gitu mereka mungkin kita nggak tahu jumpa kapan tadi masalahnya. Menurut Bu Ulfa, yang alternatif itu baik dilaksanakan kapan? Kalau saya Pak, alternatif yang saya ucapkan tadi itu kalau bisa kayak Bapak bilang tadi Pak, harus gercep gitu. Jadi kita ngambil keputusannya harus betul-betul matang terus cepat, pakai aksi cepat gitu. Jangan ini lain lama lagi, ini lama lagi, yang ada nanti nggak jadi gitu Pak, melempem kalau kata bilang kan Pak, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi harus ekstra cepat lah, yang mana semuanya bisa terhandle, ya saya lakukan gitu Pak. Harus kerja sama juga sama adik yang ada di kampung, terus itu tadi lah Pak, salah satunya suami juga ada juga porsi bagiannya. Jadi semuanya ikut ya? Iya betul Pak, komplit lah. Nah Bu Ulfa, kebetulan waktu kita pun sudah di akhir sesi. Iya Pak. Saya mungkin akan dengar lagi nih kepada Bapak, mungkin untuk mengatasi dilema-dilema lain gitu kan Bapak. Jadi cara-caranya itu ada lagi lah gitu saya. Iya benar Pak. Nah setelah dari hasil percakapan kita ini bagaimana rasanya? Kalau dari yang pertama pertemuan kita ya Pak sampai di akhir ini, perasaan saya ada rasa lega, kemudian ada pencerahan dari Bapak tadi, walaupun sebenarnya solusinya dari kita untuk kita sendiri kan Pak, tapi pencerahan itu tadi bisa leluasa saya sekarang untuk berpikir. Terus sudah tersampaikan unek-uneknya. Jadi saya harapan saya semoga nanti kalau saya ada unek-unek lagi itu bisa sharing ya Pak ya. Itu saya. Iya. Baik Bu Ulfa, terima kasih sudah membersamai saya di sesi percakapan kali ini. Saya tunggu kabar baiknya, cara-cara baiknya, solusi baiknya ke depannya ya Bu Ulfa ya. Iya Pak. Semoga sukses. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Yunita. Iya, Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ulfa. Ya, baiklah. Sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih pasca observasi kita. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Menurut saya sudah melakukan coaching gitu ya, sesuai dengan kita gitu. Saya sudah menanyakan tujuan, menggali coaching, mengidentifikasi permasalahannya dan rencana hasilnya dan juga tanggung jawabnya gitu. Oke Pak Rahmat, menurut saya sebagai observer proses coaching Bapak dengan Ibu Ulfa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, serta sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Ulfa bisa menyelesaikan masalahnya, dan coaching sudah dilakukan melalui proses coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan coaching yang baru diselesaikan tadi? Saya ingin lebih mengajukan pertanyaan kedua, karena bagi saya itu kayaknya penting gitu, untuk menggali lagi si coaching ini gitu, informasinya, dan ya saya pikir mendapat pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan kreatif agar perbincangan itu menjadi seru. Baik Pak, semoga kedepannya kita sebagai coaching bisa lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monica. Waalaikumsalam Pak Aris. Iya. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terus sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer, akan melihat proses coaching Ibu ya dengan Coach Yanti. Namun sebelum kita mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Saya sudah tahu bahwasanya Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach, ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti sebagai sebagai coach, yaitu presence dalam coaching nanti, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa itu. Saya juga berharap Ibu nanti dalam proses percakapan Ibu nanti menggunakan alur tirta Bu ya, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Yaitu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan nanti. Bagaimana Ibu paham? Nampak. Oke Bu, kalau begitu sebelum mulai lebih lanjut proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak. Iya. Kira-kira selama melakukan tanya jawab nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Pak, saya akan mengembangkan proses present saya. Present saya Bu, mantap, luar biasa sekali Bu ya. Ibu berusaha untuk bisa menanyakan arti ya Bu. Semoga nanti kita bisa, Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagian kompetensi yang secara spesifik itu berarti memang present tadi Bu ya. Oke, spesifiknya adalah present, mendengarkan, hadir saat mendengarkan. Memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci ya Bu, bisa menggali lebih banyak dari kunci kita. Nah untuk Ibu, terakhir perihal indikator pencapaian Ibu, kira-kira tolak ukur yang bagaimana indikator pencapaian yang ingin Ibu tunjuk dalam proses percakapan nanti, gimana Bu? Ya, keberhasilan indikator yang akan saya inginkan pastinya seperti itu ya Pak ya. Saya bisa sesuai dengan pertanyaan awal tadi, saya akan kehadiran penuh pastinya ya Pak, present tadi kepada coach saya, sehingga dengan saya hadir penuh di depan coach saya bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah bagi coach saya, dan bisa nantinya coach saya menemukan cara keluarnya. Oke Bu, ya semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait present tadi bisa membuat menggali ide-ide untuk membuat coach bisa mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya Bu ya. Semoga percakapan nanti berjalan lancar dan indikator tadi bisa tercapai Bu ya. Amin. Terima kasih Bu, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana kabarnya sore ini Pak Edi? Ibu, alhamdulillah saya sehat Bu. Tapi secara pikiran sebenarnya ada yang mengganggu Bu. Apa yang mengganggu pikiran Pak Edi sehingga mengganjal begitu? Iya Bu, tentang pembelajaran saya di kelas nih Bu. Saya merasa masih pembelajaran saya itu tidak nyaman karena di saat pembelajaran masih ada anak-anak yang masih suka bercerita di kelas Bu. Oh gitu ya Pak Edi ya. Jadi ngomong-ngomong, yang Bapak harapkan dari percakapan kita sore ini apa itu Pak? Yang saya harapkan sebenarnya Bu, mendapatkan solusi bagaimana supaya pembelajaran saya itu kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak di kelas. Ya, kalau boleh saya garis bawahi bahwa pembelajaran itu biar kondusif gitu ya Pak ya, di dalam kelas gitu ya Pak ya. Nah, menurut pengamatan Bapak sendiri, apa yang bisa Bapak lakukan supaya pembelajaran di kelas itu bisa secara kondusif? Sebenarnya kan Bu, saya sudah melakukan juga Bu beberapa model-model pembelajaran, tapi saya herannya kok tidak efektif ya Bu pembelajaran di kelas. Itulah yang mau saya cari solusinya sekarang. Situasi yang diinginkan saat ini menurut Bapak bagaimana? Mungkin ya Bu ya, di pembelajaran itu saya
kurang sepertinya menggunakan strategi yang bervariasi mungkin. Jadi anak-anak tidak tertarik dan dia bosan dengan pembelajaran yang saya telah lakukan di kelas tentunya. Dan mungkin juga saya tidak memberi apresiasi kepada anak-anak kita yang rajin dan dia telah melakukan pembelajaran dengan baik. Mungkin itulah penyebabnya. Saya sekarang solusi dari saya mungkin untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Iya. Dari pengamatan yang Bapak lakukan tadi, mengapa ada ya Pak ya siswa yang tidak suka gitu ya Pak pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak kondusif dan kemudian Bapak tidak menggunakan variasi gitu ya Pak, variasi pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya. Nah kemudian kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan dalam kondisi kelas tadi Pak? Kedepannya mungkin saya akan melakukan strategi variasi, terus sampai sedikit mungkin ya Bu, untuk menarik fokus anak-anak terhadap diri saya dan proses pembelajaran saya. Ya. Nah, kemudian kalau kita rating gitu ya Pak dengan kondisi yang saat ini yang sudah Bapak lakukan itu dengan melakukan ice breaking nantinya kira-kira di rating angka berapa Pak dari 1 sampai 10 yang untuk kondisi saat ini Pak? Kondisi saat ini mungkin sekitar 6 ya Pak ya. Nah, untuk merubah rating angka 6 tadi, apa yang bisa Bapak lakukan supaya bisa mencapai ya setidaknya di rating angka 8? Seperti tadi solusinya mungkin saya strateginya bervariasi, kemudian ada sedikit, kemudian ada apresiasi terhadap anak-anak kita selama pembelajaran. Saya rasa supaya pembelajaran saya lebih kondusif dan menyenangkan bagi anak. Ya, baiklah. Berarti itu termasuk ke dalam rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya, gitu Iya. ya Pak ya. Ya, bagus sekali ya Pak ya rencana yang akan Bapak lakukan tadi itu ya Pak ya. Nah kalau begitu komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana Bapak tadi bisa berjalan efektif di dalam kelas Bapak? Saya akan lebih serius mungkin di dalam menjalankan strategi dan variasi pembelajaran saya. Kemudian saya secara melakukannya mungkin secara konsisten biar anak-anak kondusif dan pembelajaran yang saya sampaikan itu menyenangkan untuk anak yang ada di dalam kelas. Bagus sekali ya Pak ya. Ya. Nah kemudian kan Pak, bagaimana saat ini perasaan Bapak setelah Bapak berbicara tentang saya di awal tadi, pikiran Bapak agak terganggu. Nah setelah Bapak berbicara ini, kemungkinan kapan akan Bapak laksanakan supaya kondisi kelas tadi bisa berjalan secara efektif tadi Pak dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Karena saya tidak nyaman Bu dengan keadaan yang sekarang, Ya. saya tidak kondusif, tidak menyenangkan. Saya rasa di minggu ini juga saya akan menjalankan perencanaan tadi dengan mempersiapkan rencana pembelajaran yang lebih bervariasi. Berarti minggu ini ya Pak Iya. ya, dalam waktu secepatnya lah Iya, gitu ya secepatnya. Pak Edi ya. Iya. Baiklah Pak, perasaan Bapak setelah kita berbincang dengan saya sore ini bagaimana Pak? Terima kasih Bu ya, saya sepertinya sudah agak lega menyampaikan untuk saya dan Ibu sudah menerima keluhan-keluhan saya. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak pusingkan tadi dari awal tidak lagi ini ya Pak ya, tidak Iya. lagi menjadi beban. Jadi Bapak bisa melaksanakan pembelajaran di kelas supaya bisa lebih efektif lagi ya Pak Edi ya. Siap. Oke, kedepannya saya masih menerima kalau Bapak misalnya mau berbincang kembali kepada saya masih ada waktu untuk Bapak. Jadi supaya kita bisa sama-sama sharing gitu ya Pak ya. Ya, nanti setelah saya lakukan aksi saya nanti, saya akan sampaikan ke Ibu bagaimana hasil dari pembicaraan kita ini. Baiklah Pak. Terima kasih ya Pak Edi ya. Semoga kita sehat-sehat ya Pak ya. Saya pun terima kasih Bu. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Pak Edi. Terkait proses coaching ini saya sudah mendapatkan beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih catatan saya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Bisa Bu ya? Ya.
apa tadi indikator yang ketercapaian yang ingin Ibu sampaikan? Ketercapaian yang ingin saya sampaikan itu yaitu yang pertama tadi saya kan fokus kepada passion gitu ya Pak, sehingga saya dapat menggali coach saya dan bisa menemukan coach saya itu bisa menemukan jalan keluarnya Pak dari masalah ini. Oke. Jadi karena kehadiran present saya tadi sudah tercapai sehingga bisa menggali lebih dalam lagi ya. Ya, ya sesuai dengan yang saya tadi sudah catat ya, ini memang sudah memberikan prinsip kemitraan dengan Koci. Terbukti tadi Ibu ketika ngobrol itu setara Bu, tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Kemudian Ibu juga sudah melakukan sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari Koci untuk mengeluarkan solusi-solusi yang terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi Koci. Ibu juga sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi tadi Bu ya, present ya, kehadiran penuh. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga terlaksana Ibu, yang paling penting sudah menerapkan proses tirta tadi Bu ya. Tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab itu memang yang sangat penting Bu ya, perlu kita garis bawahi. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sekali. Nah, pertanyaan terakhir Bu, berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya saya ingin menggali terus Pak, menggali masalah daripada coach saya sehingga pelaksanaan coaching ini bisa berjalan lebih baik lagi. Oke Bu, jadi Ibu ingin biar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam ya, menggali masalah lagi. Menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan Ibu ya. Ya saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan, jadi Ibu bisa menggali potensi Ibu dan menggali potensi orang lain lagi, menjadi lebih tajam, memberikan pertanyaan yang lebih baik terhadap coachingnya. Saya juga berharap ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ke depan ketika memberikan proses coaching sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan tadi. Dan penyampaian Ibu juga sesuai dengan alur cerita tetap dipertahankan Bu. Terima kasih, proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak baik untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu saja dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tentang coaching ya Pak ya, apakah nanti sudah sesuai alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aris. Oh ya Pak Aris, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan coaching sebagai langkah awal, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait nih Pak tentang rubrik penilaian Bapak nanti dan kompetensi yang dikembangkan. Siapa? Pertama terkait rubrik penilaian ya Pak, di mana dalam praktek coaching, coach dari coaching nantinya akan saya amati dan dinilai apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching atas pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti ya Pak. Dan jangan lupa Pak, harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak. Biasanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Pak Aris, selanjutnya sebelum dilakukan proses observasi saya mau bertanya kepada Pak Aris, boleh ya Pak? Boleh. Apa itu Pak? Nah yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan untuk proses coaching? Iya, untuk proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan ketiga dari kompetensi coaching Pak. Dan presence ya artinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Aris, jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi itu Pak ya.
Jadi di antara ketiga ini Pak, yang lebih spesifik untuk Pak Aris kembangkan itu yang mana? Iya Pak, saya sedang ingin memfokuskan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, saya rasa Satu aja Pak. ya. Jadi kalau begitu Pak, indikator pencapaian dari proses coaching ini apa Pak? Ya, saya ingin mampu menyebutkan angka-angka penyelesaian permasalahan yang nanti akan dihadapi oleh coach saya. Itu aja ya Pak? Ya. Baik Pak, jadi indikator pencapaian Bapak yang Bapak inginkan adalah bahwa coaching itu ingin menyebutkan ataupun menyampaikan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi itu Pak ya? Iya, iya. Baik Pak, jadi Pak Aris, saya pikir sampai sini dulu atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Pak Aris nanti melakukan proses coaching dengan coachingnya yang saya tanya ya Pak. Dan nanti setelah proses coaching kita bincang-bincang lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga sukses Pak ya. Insya Allah. Assalamualaikum Ibu Inita. Waalaikumsalam Pak Ya, Haris. bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Ibu, ada yang wajahnya hari ini agak lesu, ada yang mau dibicarakan? Iya Pak, tuan Pak, banyak yang mau saya bicarakan sama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Insya Allah, saya Ada selalu menyediakan cerita waktu sama Ibu. Bapak. Iya, iya. Apa itu? Apa itu? Iya Pak, jadi gini Pak, saya itu kan Pak diwakilkan oleh kepala sekolah dipercayakan untuk membuat roster pembelajaran ajaran baru ini. Nah, tapi saya terkendala Pak di situ. Jadi saya terkendalanya itu ya yang pertama adanya permintaan jam dan waktu dari guru yang tidak yang mengajar lebih dari satu sekolah ya Pak. Kemudian ada guru yang jam pembelajarannya itu sudah berlebih gitu Pak, tapi dia mengangkut dua mata pelajaran. Sementara rombel kita itu kan ada 7 Pak. Nah jadi saya kewalahannya di situ Pak, membagi antara guru tersebut, guru PKN tersebut, kemudian dia mengampu pembelajaran agama gitu. Jadi waktunya itu sudah bertabrakan gitu. Jadi kalau mau coba saya, Ibu hari ini datang karena masalah jadwal tadi ya, jadwal roster Iya, yang Pak. kali pertabrakan ya Bu, dan guru yang terlalu banyak jam dan terlalu banyak mengambil mata pelajaran yang lain. Kemudian ada guru yang tidak di satu sekolah aja Bu ya Iya begitu. Pak. Gitu. Oke, kira-kira di akhir auran ini apa yang mau didapatkan? Yang inginnya pastinya saya Pak ingin supaya roster ini cepat selesai gitu, Pak. Jadi sehingga pembelajaran itu bisa secepatnya efektif Pak di sekolah ini. Untuk bisa berjalan dengan baik sekolahnya. Iya Pak. Oke, berdasarkan pengamatan Ibu, roster yang ideal itu bagaimana ya? Berdasarkan pengamatan saya, kalau menurut saya roster yang ideal itu ya roster yang tidak saling bertabrakan antara kelas yang A dengan kelas yang B, pastinya seperti itu Pak. Oke. Jadi dari skala 1 sampai 10, roster yang sedang Ibu kerjakan itu di mana? Mesti di skala 5. Oh, oke, wah, skala 5 ya. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan biar roster Ibu itu minimal naik 3 angka, angka 8 atau angka 9 biar lebih baik lagi lah. Iya. Jadi Pak, rencana saya itu saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini supaya guru mapel PKN dan agama tadi dibagi Pak dengan guru yang pembelajarannya itu dia mata pelajarannya itu masih sedikit gitu Pak jam pembelajarannya gitu. Sehingga saya tidak bingung lagi mengatur jam waktu mereka seperti itu. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Ya secepatnya Pak. Gitu. Ada lagi cara yang lain Bu? Saya rasa yang lebih efektif ya seperti itu Pak cara saya gitu datang ke kepala sekolah agar kepala sekolah bisa mengambil guru PKN tadi dan guru agama itu karena satu guru Pak, jadi supaya bisa dibagi sama guru yang pembelajarannya itu jam itu masih sedikit. Pertanyaan yang apa agar bisa terlaksana dengan baik kira-kira Ibu perlu dukungan dari siapa? Pastinya dari kepala sekolah,
dan juga dari guru yang bersangkutan Pak, yang saya lakukan hukuman tersebut gitu. Karena kan kalau guru tersebut juga tidak mau membagikan jamnya itu, ya tetap saya pasti terbentur Pak dengan membuat poster tadi. Iya. Posternya bertujukan tadi. Iya. Oke, jadi menurut Ibu apa yang bisa kita dapat, apa yang Ibu dapat dari program ini? Yang saya dapatkan pastinya Pak, saya lebih lega karena bisa bercerita sama Pak Aris. Pak Aris bersedia mendengarkan cerita saya gitu, dan saya jadi mendapatkan gambaran gitu Pak secepatnya bahwa saya harus menjumpai kepala sekolah, kemudian memberikan alternatif seperti menggantikan guru tadi Pak. Jadi perasaan saya lebih plong aja gitu Pak setelah bicara dengan Bapak. Alhamdulillah ya, semoga bisa terselesaikan dengan segera gitu ya. Dan kepala sekolah gercep lah pokoknya. Iya, oke. Terima kasih Bu ya. Iya Pak, sama-sama, makasih banyak ya Pak. Yuk, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aris, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan proses tadi, saya ingin bertanya-tanya sedikit ke Pak Aris, boleh ya? Ya, insya Allah. Tadi selama proses coaching Pak Aris tadi saya amati sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, sudah tampak dia dapat menyampaikan pertanyaan untuk mengarahkan coaching itu menyampaikan tujuan gitu ya. Terus dilanjutkan dengan identifikasi Bapak disertai juga dengan rencana aksi yang itu tampak tuh dari coaching yang menyampaikan gitu Pak. Nah, Bapak juga sudah berhasil saya lihat mengarahkan coaching menyampaikan tanggung jawab gitu, dari rencana-rencana yang disebutkan coaching tadi gitu ya Pak. Nah, Bapak juga sudah mengembangkan kompetensi inti seperti itu Bapak yang Bapak harapkan tadi, yaitu mendengar kehadiran penuh gitu Bapak ya. Sudah fokus dengan kunci kehadiran penuh Bapak juga tampak saya lihat. Dan Bapak juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Bapak peroleh dari kunci tadi. Nah Pak Aris, satu lagi nih, ke depannya Pak Aris ingin mengembangkan kompetensi apa lagi? Ya, potensi yang saya kembangkan ke depannya Pak, itu saya ingin lagi mendalami alur tirta Pak, supaya proses coaching itu lebih baik lagi Pak. Karena saya sadar tirta yang saya kerjakan selama ini, apa yang saya coachingkan itu masih kurang baik Pak. Jadi saya fokus ke tirta aja. Biasa Pak Aris ya. Semoga nanti ke depannya Pak Aris bisa lebih baik lagi ya melakukan coachingnya Pak Aris ya. Amin. Baik Pak Aris, saya pikir sampai demikian dulu kita berbincang hari ini Pak Aris. Terima kasih Pak Aris telah bersama saya untuk kegiatan coaching Pak ya. Baik Pak Aris, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya Pak, Assalamualaikum Ibu Inita. Waalaikumsalam Pak Ya, Haris. bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Ibu, ada yang wajahnya hari ini agak lesu, ada yang mau dibicarakan? Iya Pak, pulang Pak, banyak yang mau saya bicarakan sama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Insya Allah, saya selalu menyediakan waktu Ibu. Iya, iya. Apa itu? Apa itu? Iya Pak, jadi gini Pak, saya itu kan Pak diwakilkan oleh kepala sekolah, dipercayakan untuk membuat roster pembelajaran ajaran baru ini. Nah, tapi saya terkendala Pak di situ. Jadi saya terkendalanya itu ya yang pertama adanya permintaan jam dan waktu dari guru yang tidak yang mengajar lebih dari satu sekolah ya Pak. Kemudian ada guru yang jam pembelajarannya itu sudah berlebih gitu Pak, tapi dia mengangkut 2 mata pelajaran, sementara ruang bel kita itu kan ada 7 Pak. Nah jadi saya kewalahannya di situ Pak, membagi antara guru tersebut, guru PKN tersebut, kemudian dia mengampu pembelajaran agama.
waktunya itu sudah bertabrakan gitu. Jadi mau sobat saya, ibu hari ini datang karena masalah jadwal tadi ya, jadwal roster Iya, yang Pak. kali bertabrakan ya Bu, dan guru yang terlalu banyak jam dan terlalu banyak mengambil mata pelajaran yang lain. Kemudian ada guru yang tidak di satu sekolah aja Bu ya Iya, begitu. Pak. Iya. Oke, kira-kira di akhir obrolan ini apa yang mau didapatkan? Yang inginnya pastinya saya Pak ingin supaya roster ini cepat selesai gitu, Pak. Jadi sehingga pembelajaran itu bisa secepatnya efektif Pak di sekolah kita. Bisa berjalan dengan baik sekolahnya. Iya Pak. Oke, berdasarkan pengamatan Ibu, roster yang ideal itu bagaimana ya? Berdasarkan pengamatan saya, kalau menurut saya roster yang ideal itu ya roster yang tidak saling bertabrakan antara kelas yang A dengan kelas yang B, pastinya seperti itu Pak. Oke. Jadi dari skala 1 sampai 10, roster yang sedang Ibu kerjakan itu di mana? Mesti di skala 5. Oh, oke, wow, skala 5 ya. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan biar roster Ibu itu minimal naik 3 angka, angka 8 atau angka 9 kalau misalnya biar lebih baik lagi lah. Iya. Jadi Pak, rencana saya itu saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini supaya guru mapel PKN dan agama tadi dibagi Pak dengan guru yang pembelajarannya itu dia mata pelajarannya itu masih sedikit gitu Pak jam pembelajarannya gitu. Sehingga saya tidak bingung lagi mengatur jam waktu mereka seperti itu. Kapan kira-kira bisa ditindaklanjuti? Ya secepatnya Pak. Betul. Ada lagi cara yang lain Bu? Saya rasa yang lebih efektif ya seperti itu Pak cara saya gitu datang ke kepala sekolah agar kepala sekolah bisa mengambil guru PKN tadi dan guru agama itu karena satu guru Pak jadi supaya bisa dibagi sama guru yang pembelajarannya itu jamnya itu masih sedikit Pak. Ya, pertanyaan yang agar bisa terlaksana dengan baik kira-kira Ibu perlu dukungan dari siapa? Pastinya dari kepala sekolah dan juga dari guru yang bersangkutan Pak yang saya perlukan dukungan tersebut karena kan kalau guru tersebut juga tidak mau membagikan jamnya itu ya tetap saya pasti terbentur Pak dengan membuat roster tadi. Jadi dari kepala sekolah Iya. yang rosternya berkedudukan tadi. Iya. Oke, jadi menurut Ibu apa yang bisa kita dapat, apa yang Ibu dapat dari program ini? Yang saya dapatkan pastinya Pak saya lebih lega karena bisa bercerita sama Pak Aris. Pak Aris bersedia mendengarkan cerita saya gitu dan saya jadi mendapatkan gambaran gitu Pak secepatnya bahwa saya harus menjumpai kepala sekolah kemudian memberikan alternatif seperti menggantikan guru tadi Pak. Jadi perasaan saya lebih plong aja gitu Pak setelah bicara dengan Bapak. Alhamdulillah ya, semoga bisa terselesaikan dengan segera ya. Dan kepala sekolah gercep lah pokoknya. Iya, oke. Terima kasih Bu ya. Iya Pak, sama-sama makasih banyak ya Pak. Yuk, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.